Assalamualaikum sahabat Nuri, kembali lagi di Nuri Post, Nurul Ihsan Podcast. Ya, kembali lagi bersama saya Isman. Sore ini kita akan berbincang-bincang sesuatu yang hangat nih di era pandemi ini. Jadi nanti kita akan membicarakan tentang pembelajaran efektif di era pandemi COVID-19. Sore ini kita sudah kehadiran dua orang narasumber yang Masya Allah luar biasa ini ya. Yang pertama itu ada Ustadz Aziz Zahari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Aziz ini adalah koordinator tahfiz dan juga pengampu mata pelajaran tahfiz dan tahsin di Nurul Ihsan ya Ustadz? Betul. Iya. Yang kedua itu adalah siswa dari Nurul Ihsan yaitu Abdullah Izzuddin Hanif. Assalamualaikum Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Hanif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gini tadi ini karena masih COVID tadi di depan ada cuci tangan, sudah cuci tangan tadi? Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah sudah pakai hand sanitizer juga ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya, protokol COVID-nya karena memang masih pandemi jadi harus tetap dijaga gitu nih. Bahkan cek suhu juga tadi. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Begini Ustaz, langsung saja ngetat. Jadi kan selama pandemi COVID ini pasti ada sesuatu yang berbeda di Nurul Ihsan ya Tad, termasuk tentang pembelajarannya. Ya. Nah, pembelajaran selama pandemi ini itu di Nurul Ihsan seperti apa nih Tad? Ya, alhamdulillah. Memang kondisinya sedang seperti ini dan kita mengacu pada apa yang diarahkan oleh pemerintah untuk pembelajaran kita PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh menggunakan daring begitu. Terus gini Tad, perasaannya Ustadz bagaimana nih Tad? Jadi kan biasanya pasti kalau tahfiz atau tahsin itu kalau lebih enak kalau langsung ya Tad, karena koreksinya sulit ya. Iya. Nah terus Ustadz bagaimana nih Tad harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu nih Tad? Perasaannya gimana nih? Iya, perasaannya ya cukup kaget dan ya butuh adaptasi ya, cukup butuh adaptasi karena khusus untuk pelajaran yang satu ini ya, pelajaran tahfidz dan tahsin itu tidak bisa dilakukan atau kurang maksimal kalau dilakukan secara daring atau PJJ ya, karena kita butuh musyafaah, kita butuh melihat, kita butuh kemudian mengoreksi secara detail kualitas bacaan santri-santri kita. Akan tetapi ala kulli hal ya, satu sisi kita menerapkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah ya, kita terus berusaha untuk sesuai dengan itu ya, kita tetap tentukan sesuai dengan standar yang ada begitu. Ketika memang ada kesalahan ya kita tetap lihat dan kita betulkan sesuai dengan standar yang kita miliki. Begitu. Alhamdulillah masih tetap bisa berjalan gitu ya Tad? Ya, masih tetap bisa berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini Tad, yang paling membedakan apa sih Tad ya antara dari itu dengan yang sebelumnya langsung itu apa Tad? Yang paling menonjol gitu Tad, rasanya ini kok yang paling menonjol ya? Iya, maksudnya bedanya itu apa gitu Tad? Iya, yang paling menonjol ya ketidakhadirannya ya. Oh iya. Iya, tapi memang yang paling menonjol ya, kita itu kesulitan untuk bisa mengecek kejujuran santri. Ya, kejujuran santri. Ya, bahkan ada yang beberapa itu yang paling menonjol yang cukup kita agak sesalkan juga menggunakan itu adalah banyak di antara santri itu yang terkendala jaringan. Itu juga sangat banyak ya, sangat banyak. Nah, kita ini kemudian berpikir banyak cara ya, banyak cara. Kalau ada yang mengatakan kalau nggak bisa via ada gambarnya begitu, maka kemudian via telepon. Nah, ini kan repot lagi. Kalau via telepon kita dengerin gitu kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu dia tuh membaca atau hafalan kalau misalkan setoran, gitu. Kalau misalkan tahsin ini lebih sulit lagi. Ini cara membetulkannya ini gimana, posisi bibirnya udah benar atau belum ya, gitu. Itu butuh adaptasi yang luar biasa di situ. Itu yang paling berbeda ya, paling berbeda dan cukup sulit ya. Tapi alhamdulillah ya, kita terus beradaptasi ya, ala kulli hal bisa terus ditingkatkan. Ya terkait itu ya tadi ya, karena mungkin yang mengajak kejujuran, terus mungkin yang hanya suara saja itu menilainya mau seperti apa gitu kan. Nah, menurut Ustadz nih Tad, dari sudah cukup lama ya. Yeah. Cara yang paling efektif gitu untuk melakukan pembelajaran jarak jauh itu menggunakan media apa? Untuk yang sudah terlaksana itu kita menggunakan pembelajaran via, pertama awalnya itu adalah video call WA ya, WA itu. Cuman karena memang banyak ada kendala ya, kemudian kita
meningkat menjadi Zoom. Zoom juga ternyata banyak juga ininya kendalanya ya, ada yang sinyal, ada yang lain-lain. Kita juga menggunakan Google Meet ya, Google Meet untuk pembelajaran ini semakin kesini semakin memudahkan kita. Ya. Jadi kalau kita ambil sisi baiknya ya dari pandemi ini ya, kita mungkin bisa ambil pelajarannya, dan ini sekaligus untuk ngecek seberapa tinggi keberhasilan kita dalam mengajar. Ini penting ya kita sampaikan sore hari ini, keberhasilan kita dalam mengajar di pesantren. Ya, kalau kemudian kita melihat santri-santri kita itu ya ketika daring di rumah, pertanyaannya gimana cara ngecek ya kan aktivitasnya gitu kan. Itu secara tidak langsung itu adalah satu pembelajaran penting bagi kita untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan kita dalam mengajar. Misalnya nih ya, tadi tentang kejujuran. Kita kan di sekolahan kan diajarkan untuk atau mengajarkan kepada santri kita untuk bersikap jujur. Bersikap jujur. Atau dalam muasafat disebutkan di sana matinul khuluq ya. Ada kuatnya akhlak, ya ini salah satunya kejujuran. Ada di sana yang harus dilakukan oleh santri ketika setoran, ini jujur dalam setoran. Ya, tidak boleh berbohong. Kan sekarang ini misalnya ya via Zoom gini, bisa saja itu ketika Zoom dia sudah membuka Quran di HP-nya. Nah, ini kan repot sekali. Tapi di situ ada pelajaran penting, ngetes bagaimana kejujuran anak tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengambil pelajaran dari situ, yakni dari muasafat juga ada munazzamun fi syu'unihi ya. Urusannya itu tertata dengan rapi. Kita bisa mengecek nih anak-anak yang sudah muncul tuh pembelajaran yang sudah diajarkan di sekolah, kemudian dipraktekkan di rumah itu akan muncul, kelihatan. Lihat tadi ada matinul khuluq, kemudian ada munazzamun fi syu'unihi, kemudian ada harisun ala waqtihi, yakni pandai membagi waktu. Nah, ini juga penting. Jadi alhamdulillah pandemi ini juga memberikan pelajaran untuk kita sebagai para pengajar juga untuk mengecek seberapa besar keberhasilan kita dalam mengajar mereka. Begitu. Betul ya, karena memang sangat penting sekali itu adalah mendidik akhlak mereka. Gitu. Betul. Ya memang tantangannya di pandemi ini pasti sangat besar ya. Mungkin tadi seperti yang Ustadz Aziz katakan gitu ya, selain dari jaringannya sulit gitu ya, karena kan khususnya di Nurul Ihsan sendiri ya, karena ini konteksnya juga pesantren kita, jadi itu siswanya dari berbagai tempat ya tadi. Iya, berbagai tempat. Tadi terkait dengan ini jaringan sulit ini juga bagus ini ya. Diambil pelajaran apa ketika kita mikir merenung ya, ternyata ada beberapa santri atau banyak ya di antara santri-santri itu yang menerapkan juga apa yang telah kita ajarkan ya, termasuk dari muasafah juga, yakni pelajaran yang dulu kita pernah sampaikan adalah mujahidun li nafsi ya, mujahidun li nafsi, yakni bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu ya, bersungguh-sungguh untuk kemudian menunjukkan bahwa dirinya itu benar-benar gitu ya, serius untuk menyetorkan. Kalau yang tidak serius kan akan kelihatan. Santri yang misalkan karena tidak serius, maka dia akan mengatakan dengan entengnya, "Apa Ustaz, izin Ustaz nggak setoran." Ya, izin Ustaz. Kenapa? Jaringannya sulit Ustaz. Nah, kalau yang kemudian santri itu mampu menerapkan mujahidun li nafsi, maka dia sampai kemudian minjem HP tangganya. Usahanya ada. Atau kemudian keluar dari rumah ya, mencari lingkungan yang kemudian di sana ada sinyalnya. Itu ada, dan alhamdulillah itu merupakan satu kesuksesan ya. Kalau dilihat dari sini, kesuksesan bagaimana santri itu terbangun punya sikap yang luar biasa itu. Masya Allah, berarti itu walaupun pandemi ini juga kebaikannya Ustadz Aziz bisa mengukur yaitu ya pencapaiannya selama kita di pesantren itu sebenarnya jadi nggak sih kalau di rumah gitu ya? Karena kan kalau di pesantren, di sekolah itu pasti aturannya sudah tertata, itu dari pagi sampai tidur lagi itu sudah jelas gitu ya, dengan kontrol yang mungkin lebih gitu ya kalau di dalam pesantren. Tapi kalau di rumah itu berhasil atau tidak, nah itu bisa dilihat dari situ ya. Iya, betul sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu mungkin tadi dari Ustadz sendiri sudah banyak sekali usahanya ya Tat ya, menggunakan ini, termasuk
salah satunya mungkin dari pandemi ini Ustadz jadi berinovasi ya, Tat? Iya. Sebelumnya suka pakai Zoom gitu, Tat? Belum. Belum ya? Iya, sebelumnya malah nggak kenal Zoom. Oh, gitu? Iya, terus kemudian ada pandemi jadi kita sempat berkenalan dengan Zoom ya. Oh, iya, sempat berkenalan. Berkenalan jadinya. Jadi tetap inovasi itu ya, Tat, ya? Termasuk Iya. mungkin pembelajaran selain buat santrinya, juga buat Ustadz-Ustazahnya. Iya, betul. Itu tadi dari sisi Ustadz Aziz selaku guru di Nurul Ihsan. Nah sekarang coba kita lihat nih gimana sih sebenarnya menurut salah satu santrinya atau siswanya gitu ya. Dan ini memang pelaku juga nih dalam pembelajaran jarak jauh ini yang benar-benar mengalami. Ini ada Hanif nih, Nif. Gimana nih, Nif? Kangen gak sih sebenarnya belajar di sekolah? Sudah lama nih darinya. Kangen gak, Nif? Kalau dibilang kangen, pastinya kangen ya, Us. Karena saya pribadi dan teman-teman saya ini kan udah terbiasa apa-apanya itu bareng. Makannya bareng, terus nyuci bareng, ngobrol bareng. Terus juga kita sering canda tawa bareng. Jadi ketika kita harus dipulangkan untuk belajar di rumah, itu saya pastinya kangen dengan semua hal yang ada di sekolah ini, baik itu suasananya, orang-orangnya, makanannya dan yang lain-lain gitu. Ustadznya kangen sama ustadznya? Kan Iya. Ustadz favorit ya? Dan disebut ya. Iya. Favorit. Ustadz favorit, Masya Allah, Ustadz favorit ya. Masya Allah. Gitu ya, Hanif ya. Jadi, nah terus ya ini karena kan Hanif walaupun kangen tapi tetap harus melaksanakan itu ya, karena memang peraturannya seperti itu. Nah terus ini selama daring nih, Nif, kendalanya Hanif di rumah itu apa? Mungkin tadi Ustadz Aziz sudah menyebutkan begitu-begitu gitu kan. Mungkin teman Hanif ada nih yang lebih jauh gitu kan. Kendalanya banyak. Kalau Hanif sendiri mungkin ada kendala nggak selama daring? Kalau kendala di waktu daringnya itu ya seperti tadi kendala kuota. Oh iya. Karena waktu saya sedang daring terus biasanya membeli kuota itu keluar uang banyak gitu. Apalagi dampak negatif dari wabah coronavirus ini kan ekonomi semakin menurun, penghasilan semakin susah dicari. Jadi ya lumayan terbebani sih. Nah, iya. Karena berdampak dengan orang tua ya, pendapatan orang tua ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang kan pemerintah sudah memberikan kuota gratis untuk para siswa-siswa supaya dapat belajar daring gitu. Ya, alhamdulillah itu berarti salah satu solusi ya. Alhamdulillah. Nah terus itu nih tadi sudah tahu kan kalau di Nurul Ihsan itu kan yang Hanif alami ini selain belajar mata pelajaran ya entah fisika, kimia itu ada hafalan. Nah ini Hanif membagi waktunya seperti apa nih antara hafalan dan juga belajar gitu biar sama-sama berjalan dan tidak ada yang ya seperti terbengkalai lah ibaratnya. Itu seperti apa membagi waktunya? Kalau di rumah ya? Kalau di rumah? Kalau di rumah Hanif membagi waktunya antara menghafal Al-Quran dengan pembelajaran daring. Itu orang tua Hanif itu menyarankan Hanif supaya membuat jadwal setiap kegiatannya itu selalu terstruktur. Supaya tidak ada yang terbengkalai, supaya tetap disiplin. Iya, jadi memang di era pandemi ini ya memang peran orang tua itu juga sangat berpengaruh juga di sini ya. Karena mungkin ketika ini yang biasa di boarding gitu ada ustadz-ustazahnya, ketika di rumah ya kembali lagi itu adalah tugas orang tua gitu ya tentang untuk juga mengawasi anak, mendidik anak gitu ya. Terus nih mungkin kegiatannya nih selama pandemi gitu kan selain belajar terus menghafal Quran pasti itu apa ini nih ada nggak kegiatan Hanif yang lainnya? Kalau untuk kegiatan yang lain pastinya harus membantu kedua orang tua. Itu yang pasti. Ini yang positifnya juga nih kayaknya dari rumah. Untuk sisa-sisanya mungkin sebetulnya paling hidup di kamar. Hidup di kamar. Hidup di kamar ya. Mencari inspirasi kalau enggak. Kalau membantu orang tua di rumah ini mau sofat juga nih. Oke, Dad. Apa mau sofatnya? Apa nih bagian mana Dad? Nafi'un li ghairihim ya. Nafi'un bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini kan salah satu yang kita ajarkan pula. Ya, makanya alhamdulillah kalau tadi ibunya mengamalkan munadzamun fi syu'unihi ya. Membantu Hanif untuk urusannya itu terstruktur. Ya emang harus begitu. Seorang muslim kalau pengen sukses ya, dia mesti punya target. Mesti punya tujuan. Kalau sudah punya tujuan, siapapun itu, kalau sudah punya tujuan atau target yang ingin dicapai, pasti akan tertata urusannya. Nah itu. Nah ini kalau saya dengar nih kalau Hanif sendiri kan sebelumnya katanya pernah juara lomba dai muda ya, lomba dai muda. Nah ini kan karena pandemi nih,
itu Hanif mengikuti lomba-lomba tidak? Untuk sekarang kemarin sekolah sudah mendaftarkan saya untuk lomba, walaupun ya mungkin agak kurang positif mungkin hasilnya. Oh, hasilnya. Tapi ya hasilnya kurang positif, tapi Hanif ikuti kok. Ya. Lomba online. Ya. Terus usahanya gimana nih? Karena misalnya mungkin dulu di sekolah kan ini ada ustadz nih yang memantau nih atau memberikan masukan waktu lomba dai. Nah terus kemarin di rumah gitu Hanif effortnya apa ya? Memang harus lebih ini ya untuk belajar lebih kepada apa? Maksudnya belajar sendiri gitu atau tetap ada konsultasi dengan ustazahnya gitu di sekolah misalnya apa rekam video atau gimana nih Tat gitu. Kalau tidak ada yang mendampingi biasanya Hanif belajar otodidak, biasanya nyari di Google, lihat video-video kiai-kiai, syekh-syekh, ustadz, atau mungkin biasa searching cari materi, biasa permasalahan yang sering dipermasalahkan itu loh, masalah yang biasa sering ada dalam masyarakat. Yang sedang viral yang sekarang viral gitu yang sedang dibutuhkan solusinya itu biasanya. Ini ngamalin muasafat juga. Kalau mau disebutkan ya muasafat semua ya, luar biasa, insyaallah. Alhamdulillah. Apa muasafatnya? Musaqaful Fikri ya. Jadi wawasannya luas ya, dari googling itu kan ya salah satu meluaskan wawasan kita ya. Memang ya tidak berkutat pada sesuatu yang ada di pondok ya kan, dibebaskan untuk mencari di luar sana sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk terus menuntut ilmu, kemudian meluaskan ya, meluaskan pemikiran, meluaskan wawasan kita. Nah, ini mungkin kembali lagi ke Ustadz nih, Tat. Ya, silakan. Nah, ya. Dari semangatnya, ini santrinya mulai semangat sekali nih ya, Tat. Alhamdulillah ya. Menjaga hafalannya juga belajarnya gitu kan. Iya. Nah, Ustadz Aziz punya nggak, Tat, ini? Ya, mungkin ketika di sekolah itu sering memberikan motivasi atau kajian gitu, mungkin pada subuh atau apa gitu kan, kapan. Nah, ketika di rumah gitu, Tat, mungkin kan anak-anak ya itu kadang mungkin ada yang tadi mungkin hafalannya kok menurun atau seperti apa gitu. Cara Ustadz Aziz untuk membangkitkan atau memotivasi mereka lagi itu seperti apa nih, Tat? Iya, kalau yang sudah kita lakukan, kita membuat kayak rekaman gitu ya, rekaman suara. Terus kemudian setelah rekaman suara sudah kita berikan pada mereka, ada perubahan tuh. Nah, kemudian ada masukan juga, Ustaz pakai gambar lebih bagus, yang sudah berjalan begitu, pakai gambar lebih bagus, akhirnya kita buat video, ya video-video pendek yang kemudian memang kita biasa berikan motivasi itu di pesantren, karena memang ini jarak jauh ya, kita harus berinovasi tadi kan, berinovasi, beradaptasi dengan itu semuanya, sehingga kita buat video pendek yang kemudian mengingatkan mereka kepada tujuan, mengingatkan mereka kepada target, karena di sini kan targetnya 6 bulan selesai, iya, Masya Allah. 6 bulan selesai 30 juz. Dan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan perjuangan yang ekstra. Makanya itu perjuangan ekstra itu dibutuhkan atau dikuatkan, didukung dengan terusnya motivasi-motivasi penguatan terhadap niat yang ada. Masya Allah. Gitu. Jadi walaupun di rumah tetap Ustadz pantau gitu ya, maksudnya berikan motivasi. Ya. Dan itu juga butuh kerjasama ya. Yang sudah berjalan itu ada beberapa yang kan kita pantau, ada beberapa yang khatam via online. Oh gitu, Masya Allah. Khatam via online. Ini memang butuh kerjasama antara ustadzahnya, kemudian ustadznya atau dengan orang tua di rumah. Ya, kedua orang tua di rumah. Itu memang luar biasa. Kita mencoba untuk memacu terus ya, sehingga memang ada beberapa anak-anak yang selesai di masa pandemi. Alhamdulillah. Iya, seputar tentang pembelajaran efektif di Nurul Ihsan ini ya. Ini mungkin Ustadz punya pesan-pesan untuk mereka gitu. Nah, Insya Allah. Kepada segenap teman-teman santri yang ada di rumah ya, atau siswa secara umum ya, yang pertama adalah marilah kita gunakan PJJ ini dengan sebaik-baiknya ya. PJJ ini ya, pembelajaran jarak jauh ini dengan sebaik-baiknya. Jangan disalahgunakan. Banyak di luaran sana yang mereka lebih fokus untuk kemudian bermain game ya, daripada kemudian daringnya. Bahkan fasilitas pemerintah yang diberikan ya untuk belajar gratis itu, kuota gratis, disalahgunakan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, dan itu bukan ciri khas santri Indonesia ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah penting bagi kita untuk
mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita di pondok. Ya, di antara yang paling penting adalah muasofat yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Ini kesempatan baik bagi antum sekalian di rumah untuk bisa memberikan yang terbaik, ya, dan menampakkan atau kemudian memunculkan yang terbaik kepada orang tua kita, sehingga orang tua merasa bangga. Ya Allah, alhamdulillah anak saya di pondok ada perubahan yang signifikan. Ya Allah, alhamdulillah di pondok anak saya ada akhlak-akhlak yang kemudian membaik. Jangan kecewakan kedua orang tua kita dengan akhlak-akhlak kita di rumah yang kurang baik. Ya. Ya, Masya Allah, pesan-pesan dari Ustadz Aziz tadi begitu luar biasa ya, begitu bermakna. Nah, mungkin sekarang pesan-pesan dari Hanif sendiri, ada Hanif yang ingin disampaikan ke teman-teman? Betul apa kata Ustadz Aziz tadi, bahwa kita jangan mengecewakan orang tua kita. Karena kita santri Jais IT adalah aset agama, aset keluarga, bangsa, dan negara. Masya Allah, luar biasa ya, baik ustadznya maupun santrinya begitu luar biasa, dan insya Allah podcast ini begitu banyak manfaatnya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi untuk semua siswa yang ada di rumah, jangan pernah berpikir bahwasannya belajar di rumah itu adalah masalah. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Aziz, jangan pernah kecewakan orang tuamu, jangan pernah kecewakan gurumu, dan jangan pernah rugikan dirimu. Karena bahwasanya pandemi ini bukan saatnya kita untuk mengubur diri, tapi di pandemi ini kita bisa selalu kreatif dan juga berinovasi. Ya, demikian podcast kita untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton Nuri Pods, Nurul Ihsan Podcast. Ya, jazakumullah khair untuk Ustadz Aziz dan juga Hanif. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga nanti ada kesempatan lagi kita untuk Amin. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Nuri. Saat ini kita kembali lagi di Nuri Pods, Nurul Ihsan Podcast. Ya, di era pandemi ini kita sudah kebetulan 2 orang narasumber yang insya Allah nanti akan membahas materi yang menarik. Jangan materi. No, tema, topik. Iya, topik. Ya, kita